Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pamuji Rahayu. Apa kabar anak-anak kelas 10 Pedalangan SMK Negeri 1 Kasihan Bantul? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, dalam pertemuan kedua di mata pelajaran Jepang Sabet ini, kita akan menuju ke terapan jejer 1 atau di ngelirke jejer siji. Jejer 1 ini terjadi di negara Astina. Nah, sebelum kita banyak memasuki di materi jejer 1 ini, kita flashback kembali ke pertemuan pertama. Kemarin Bapak sudah memberikan beberapa unsur-unsur caing pakliran yang saling terkait dan disitu mendukung pementasan wayang kulit. Di antaranya ada adegan, ada iringan, ada beberapa unsur gerak dari cepengan-cepengan, kemudian ada unsur naratif, di situ ada janturan dan sebagainya. Nah, dari beberapa unsur tadi nanti kita akan menampilkan, kita akan mempraktekkan di pertemuan kali ini, pertemuan kedua ini. Nanti saya akan memberikan contoh dari bedol kayon, kemudian emban keluar, seorang raja keluar, kemudian siapa saja yang sowan, bagaimana cepengannya, bagaimana posisi tangannya, bagaimana unggah-ungguhe, bagaimana sopan santun atau tata krama seorang tamu atau seorang abdi yang menghadap rajanya. Itu nanti akan kita bahas dan kita saksikan bersama-sama. Nah, sebelum memulai bedol kayon, biasanya di pertunjukan wayang, kalau sesuai aturannya, sesuai dengan pakemnya, gaya Yogyakarta itu biasanya diawali dengan talu yang ditabuh oleh konco-konco pengerawit atau teman-teman wiyogo dan diiringi lantunan sindenan. Biasanya kalau zaman dahulu itu yang dipakai urutannya ada gending gambir sawit, kemudian dawah pangkur, setelah pangkur dawah ketawang langan gito, kemudian dawah ayak-ayak selindru songo, kemudian dawah serpekan selindru songo atau pelayan selindru songo, dan dawah di sampak selindru songo. Nah, kenapa kok yang dipakai selindru songo bukan selindru menyuro yang sering kalian jumpai? Mungkin kalian ada beberapa yang sudah tahu tabuhan atau aturan dalam menabuh patet menyuro, patet songo lah. Kalau zaman dulu kenapa patet songo? Karena di pakliran gaya Yogyakarta ini, khususnya di jejer 1, itu dodokan pertama itu tibane gong limo. Nah, dalam aturan main atau dalam kesepakatan di karawitan itu biasanya gong limo itu di patet songo. Nah, oleh karena itu awalan dari talu sampai sampak tadi masih dalam wilayah patet songo. Nah, itu. Sebelum memasuki dalang bedol kayon, Bapak memberikan sampel ya. Ketika seorang dalang memasuki iringan talu, di situ posisi duduk dalang biasanya menghadap ke penonton. Biasanya ada mantra atau doa tersendiri bagi seorang dalang yang mana itu mengharapkan supaya pertunjukannya lancar dan semua penonton dapat menyaksikan dan dapat terhipnotis dalam tanda petik, dapat terbawa oleh pakliran yang nantinya akan ditampilkan, seperti itu. Biasanya pada saat talu, kemudian gambir sawit, saya memberikan contoh di sampel dasar itu gambir sawit, kemudian dawah pangkur, kemudian dawah tawang langan gito, itu dalang masih menghadap penonton. Setelah memasuki playon, biasanya dalang membalikkan badan, ya, duduk seperti ini, sudah hadap kelir.
Nah, saat hadap kelir ini seorang dalang biasanya menyiapkan wayangnya yang akan dicabut, kira-kira sudah pas atau belum, pas di tengah atau belum, kemudian ngecek pelacak atau telacak ini sudah pas atau belum, kelirnya udah posisi kencang apa kendor. Kalau kendor ya dibenahi sendiri, karena kita juga tidak bisa kadang sudah punya tanggung jawab, seorang peniti gamelan dan kelir punya tanggung jawab sendiri, tapi kadang seorang dalang mempunyai selera masing-masing. Nek kelire kok iso kendor, dia biasanya ngencengke meneh, kemudian ngecek wayang yang di eble sisi kiri di atas kotak, kemudian wayang yang di atas tutup kotak sisi kanan itu biasanya dicek semua. Jadi setelah dalang tadi saat talu pindah pelayan, biasanya dia membalikkan badan, ngecek semuanya. Setelah semuanya siap, dia kemudian menunggu iringan gending, iringan talu tadi, rangkaian talu yang sampai sampak itu disuwuk, kemudian dalang mulai dodok kotak gitu. Nah, tidak lupa juga cempolo kaki ini berada di bawah, di dekat gantungan keprak. Tetapi saat jejer satu akan dimulai, saat dalang akan memulai dodok kotak, saat awal mula pertunjukan, itu biasanya keprak dumpal sepaket dengan cantelannya ini digeser ke belakang. Karena apa? Untuk memulai jejer satu itu dalang dodok di sini, dan selama jejer satu itu digelar itu belum ada suara kepraan seperti itu. Jadi kita fokus di dodokan. Kepraan kaki pun itu menggunakan cempolo kaki, namun tidak ada lempengan besi atau lempengan keprak. Jadi suara yang dihasilkan seperti ini, hampir sama dengan ini. Nah, kenapa kok nggak pakai ini? Karena kan nanti tangan dalang keduanya memegang wayang, sedangkan kepraknya seperti itu. Jadi jangan lupa keprak diundurke itu. Nah, kemudian dalang baru memposisikan diri seperti ini. Nah, setelah dalang duduk seperti tadi, kemudian memulai pertunjukannya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti sampel atau contoh dari pergerakan wayang mulai gedol kayon sampai toto rakit atau sampai posisi duduk wayang menghadap seorang raja yang benar. Berikut contohnya. Oke, setelah kita duduk dengan posisi tegak dan siap, pastikan gunungan sudah tertancap di debok atas. Jika debok bawah, kalian harus memindahnya karena sebagai penanda atau simbol wayang sebelum dimulai dan wayang akhir setelah selesai itu tancap kayonnya di debok atas. Kalau debok bawah itu untuk pertengahan adegan, misal padet 6, padet 9 goro-goro atau padet menyuro. Tuh. Pastikan juga wayang di sisi kiri di atas kotak sudah siap dan tertata rapi. Kemudian wayang di sisi kanan dalang di atas tutup kotak, biasanya ditumpukan eblek paling atas. Nah, setelah semuanya siap, kita kemudian memulai dengan dodokan netek 5 kali, melatuk 5 kali, kemudian dilanjutkan netek sekali seperti ini. Dek dek mo, dek dek mo, dek dek mo nem mo nem mo nem
selanjutnya, kemudian kita mengeluarkan emban. Nah, saat jabut kayon tadi, pas jabut kayon jari kelingking madal dorong, ini jangan sampai jabut kayonnya gini. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi seperti ini, halus. Nah, bayangan gede, set, siji, loro, telu, dhuwur, tengah, ngisor, purwa, madya, wasana, lahir, rabi, mati. Nah, jadi itu ada filosofinya tersendiri dalam 3 gerakan tadi. Setelah ini siji, loro, telu, papat. Ini posisinya doa seperti ini aja, jangan seperti ini, karena ini posisi sakral. Saat dalam melakukan doa itu jangan sampai ada gerak-gerak yang menimbulkan penonton itu tertawa. Misal ini terlalu over jadi kayak gini, ada malah dagel, malah lucu, kesannya tetap kayak gini aja. Setelah itu waktu rolu monem ubah pisan, siji, loro, telu, mubeng mlebu, ping pindho templek kelir, metu ping pisan, mubeng metu, templek tancep pas gong. Jadi seperti ini. Pas gong tadi posisinya sudah tancap seperti ini. Nah, setelah kayon ditancapkan, kemudian seorang dalang mempersiapkan emban. Emban ini ada 2. Dari bentuknya itu hampir sama, tapi ini memiliki perbedaan yang sangat tipis. Terletak pada apa? Pada arah wajahnya. Jadi ada yang menunduk itu di depan dan ada yang agak melongok, luruh karo dangan. Ini seperti ini. Nah, ketika ini dijejerkan ini baru kelihatan hidungnya. Yang belakang itu lebih turun, itu berarti menunduk. Yang ini yang depan ini lebih ke atas, berarti ini agak mendongak atau melongok. Nah, posisi keluar ini, keluarnya wayang emban itu tangan diposisikan di posisi 3. Dia keluar bersama dari sini. Nah, ketika ini wayang belum menempel kelir, diusahakan bayangan kaki itu pas siten-siten. Jadi jangan sampai ini kayak gini, ini mumbul, mabur. Tapi kalau kayak gini, ya ini pas. Bisa dilihat ya, tuh seperti ini, nemplek kelir, plek. Ini wayang depan melongok, naik, munggah, set, tututi wayang buri, set, turun bareng, deprok, dek, wayang kiri balik, tangan kiri balik, ini maju. Wayang kanan maju, kemudian ibu jari dan telunjuk ini mengambil gapit dan tuding wayang yang tadinya di tangan kanan. Diganti, balik, tangannya diculik kabeh tudinge, pure. Ditencepke, dipastikan saat nencepke wayang itu ada jaraknya. Dari bahu ke bahu ini ada jaraknya, bahu depan wayang belakang sama bahu belakang wayang depan. Ojo nemplek ini iki. Nah, karena apa? Ini nanti wayang itu geraknya nyembah, mau nyembah. Nah, ini suwe ketarik maju. Tapi kalau tadi tencepannya seperti ini. Nah, seperti ini
bisa enak nyembahnya, posisinya jelas. Nyembah 3 kali. 1 2 3. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan kenapa kok nyembahnya 3 kali? Kalau di dalam keraton, cara menghormati semua abdi terhadap barang-barang pusaka, karena ini nyembahnya itu nyembah dampar. Dampar itu tempat duduk yang nantinya dibuat duduk oleh seorang raja. Itu dampar kencono. Kencono apa? Emas. Jadi tempat duduk yang berwarna emas, ukirannya berwarna emas. Itu tempat duduk sang raja. Jadi carane ngajeni, carane ngurmati seorang abdi, banyak abdi dalam atau beberapa orang yang dalam wilayah keraton, ketika masuk di keraton mengikuti suatu prosesi pasewakan atau suatu acara, itu biasanya dia menyembah suatu barang itu sebanyak 3 kali. Kalau divisualkan seperti ini. Nah, seperti itu jirolu. Tapi kalau di wayang, karena wayang kebutuhannya nguripke barang mati dan gerak-gerake obah-obahe dipacak. Mergane nek ngene iki wagu. Nah, itu wagu. Tapi gini, apalagi dia seorang tokoh putri, jadi ketok le alus dan nyembah. Diora trunyukan tik tik tik, itu wagu. Nah, setelah nyembah, tangan kanan mengambil ini, dirakut tuding ngarep karo tuding mburi dirakut dadi siji. Kemudian tangan kiri mengambil wayang yang depan. Jadi ini posisinya tangan kanan di atas tangan kiri, jangan kebalik gini ya, tapi gini. Jadi tangan kanan megang dulu, tangan kiri nyusul. Ini dijabut bareng, set. Ini balik ke dalam. Setelah ini wayang belakang sudah berada di belakang wayangnya ini, wayang tangan kanan ini melepas tuding depan, des, lepas jalan depan dulu, dantong, 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 ini malek, ini kayak tadi sama, set, posisi tegak nempel kelir, nek nggak nempel nanti ini gini wayangnya, ambruk, bayangannya rusak. Ini gini nempel, dineke, set, ini balik gini, balik, tancap lagi yang ada jaraknya. Nah, tancap, nyembah. Di sini nyembahnya 1 kali nggak apa-apa, 3 kali juga nggak apa-apa. 3 kali, kalau cuma 1 kali ya sini, gini, terus posisi ngapurancang. Ngapurancang seperti ini. Kemudian duduk. Ditoto. Tangannya seperti ini. Nah, setelah itu tadi selama ayah-ayah saat menunggu ada notasi kembar dalam ayah-ayah itu, misal ji luro itu bisa, atau lulu tek mo itu bisa, atau mo tek ro, atau ro tek lu jiro luro, nah itu bisa. Misal apa? Melatuk netek 4 ketukan saat notasi kembar, misal jiji luro atau lulu tekmo, itu bisa pas mo. Jadi ketukan keempat dalam sagotro yang ada notasi kembarnya. Di bagian akhir, di ketukan keempat itu dodokannya melatuk netek, itu otomatis iringan gending belakang ayak-ayak karawitan itu munggah, terus kemudian ngelik nandake ratune teko. Misalnya
monemolu. Misal kalian sudah hafal, nanti bisa ngembangin dipuji lu nolu monem. Nah ini pas ngelik itu dalang sudah siap-siap mengangkat rajane itu ya. Jadi diusahakan sebelum notasi kembar itu kalian dodok, itu wayang di sisi kanan, manggung dan raja itu sudah siap. Jadi ojo nanti kedapikan kipasin dodok bul kene isih benak-benake ya, akhirnya nanti kurang pas, karena di sini nanti ketika lo do lu mo gong. Nah pas gong itu metu wayang iki. Jadi lu biji cilu ci nem dalu tancep ci undur Muryani Busono lu metenteng manggung kon ning burine ganti tangan kanan sampai hilang bayangannya. Kayon hilang lagi balik. Nyembah. Ini posisi 3. Maju. Sampai hilang bayangannya, balik. Sing mau ning ngarep ya kayaknya ngarep dhewe. Di belakang manggung. Nah, rakitannya seperti ini. Aku rancang dulu. Pencet seperti ini. Seperti ini ya. Rakitane, tangannya Duryudono ya dipacak. Dan itu. Nah, akan saya ulangi urutan detailnya biar kalian gak bingung. Karena ini sudah otomatis mlaku terus, jadi ojo nganti kleru nglakokke wayang. Jadi untuk penjelasannya ini harus detail kalau misalnya ingin diurutkan. Tuh. Nah, tadi setelah ketukan keempat dalam sak gotra sing ana notasi kembare tadi ketika lu balik nemplek kelir. Posisi wayang manggung belakang nemplek sik ban ngarep dhewe. Ketika nemplek kelir ini maju dulu. Si bar nemplek plek maju di samping sini nutupi wayang raja sing ngarep tancep. Tancep ini mundur lagi, mundurnya alon dipacak bayangane. Plek Muryani Busono. Muryani Busono set
set. Nah, jadi gini, semacam capeng, tapi ini kalau dalam istilah Ratu Mulyani Busono ditarik juga ada. Set, ini gini, set, plek, tangan depan nempel kepuk, belakang tarik, det, set, tangan buri metentreng. Ratune bagekke manggung, kon mundur. Bahasa isyarat, bahasa gerak ya ini, bahasa gerak. Kemudian tangan kiri yang memegang manggung ini ganti tangan kanan, dek 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 dek, dipacak sampai hilang bayangannya, baru balik tencep ning kene. Wayang manggung sing ngarep nencep wayang ratune, jadi jangan sampai kemajon. Ini aja. Set. Nah, untuk kebutuhan jejer, misal nanti ada seorang tamu atau beberapa tokoh yang hadir dalam pasewakan, kalau itu pangkat atau derajatnya dia seorang raja dan seumurannya di atas Duryudono, Duryudono akan bagekke atau akan mempersilahkan tamu itu duduk, tangan posisi tangannya seperti ini atau ngacarani seperti ini. Nah, jadi gerak tangan ini supaya tidak terganggu oleh emban yang terlalu mepet. Jadi ini standar, jadi orang mepet banget, neng orang renggang banget. Yang penting iso nggo lewat uding. Nah, seperti ini. Ketika mau mengembalikan posisi tangan, ya ini manggungnya dibuka sedikit, tancepane terus dirapetke meneh. Plek. Nah, itu ya. Kemudian emban sepet madu wilojo nyembah atas kedatangan seorang raja atau kedatangan rajanya sudah duduk di singgasana atau dampar kencana, dampar kencono. Itu biasanya nyembah satu kali nggak apa-apa. Kalau 3 kali juga nggak apa-apa. Cici, loro, telu, kayak pas nyembah dampar mau. Tapi untuk mempersingkat waktu biasanya cuma habis tangan ngapurancang diudari, terus nyembahnya pinggisan baik. Lelak. Nah, ini terus posisi 3. 3. Seperti ini. Untuk berjalan. Mohon maaf tadi setelah nyembah. Ini tuding kedua wayang dijadikan satu. Terus seorang raja mempersilahkan untuk duduk di belakang. Dek. Benar gimana? Nah, ini tinggal ngambil sendiko ngestok akan dawuh. Kalau dikasih dialog seperti itu, karena ini cuma bahasa gerak. Ini seperti itu. Ini posisi 3. Posisi 3. Cabut pelan-pelan, ini jalan. 1 tututi, 2 tututi. Ini gini, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hilang sampai bayangan batas kelir ya. Batas kayon ini balik. Set, tangan pure. Wayang sik ning tangan tengen tencepe mburi dhewe. Mburine manggung. Nempel. Kemudian tangannya ngapurancang. Ngapurancang ini juga ngapurancang. Tencepke ning mburine emban sepet madu. Jadi posisi sepet madu wilojo, sepet madu wilojo itu tetap berada depan belakang. Sing ngarep sepet madu sing mburi madu wilojo, atau sing ngarep emban oyi sing mburi emban endel. Tapi sesuai penerangan di depan, sing ndungkluk ngarep sing ngangap mburi. Nah, setelah ini selesai, kemudian siapa yang akan datang dalam pasewakan? Patih Haryo Sengkuni. Patih Haryo Sengkuni ini adalah Patih Negoro Ngastina. Ini posisi tangan 4. Set, datang bayangan
pas siten-siten, kemudian nemplek kelir, dia plek dek pas dhuwur dengkul atas lutut. Nah, jadi jangan sampai pas ini posisi 4 bener tapi tiba-tiba wah ini mabur ini diperhatikan. Jadi dalan rong ngirit siten-siten wayange pas ora pas plek pedun plek teko mlaku lampah dodok 1 loro telu papat tangan ngarep udine dirakut nyembah karno. Jadikan satu ini di sini dimanggake kon nggo lenggah paman inggih nggih kalau ada dialognya seperti itu. Tapi ini diingat kembali ini hanya gerak. Wes nyembah karno meneh klep mundur 1 kali tangan di sini terus diikuti badan 1 2 atau ini juga bisa tadi Bang Karno tadi terus ini juga bisa tangan depan di dalam ini 1 2 pernahke nggon sing arep lenggo. Nah ini terus lenggo ojo dumpluk-dumpluk. Nah, ini terus posisinya tangannya ini. Nah, ini. Jangan terlalu dekat ya, diingat-ingat jaraknya sebahu kita. Sikil wayang kiwa sing ngarep tangane ukurane pas tangan kiwane dalang. Wayang tengen sikile ngarep pas tangane dalang ketika jadikan satu. Jadi kita harus otomatis, oh ini kecedaan ya mundur ke. Oh nek kecedaan misalnya sembunyi di sini. Nih wah ngomong iso nyamplok kaine sembunyi nanti saru istilahnya wagu pakirane tadi ora resik. Nah, setelah sembunyi datang kemudian Durna. Durna ini jogetane pas teko lomba bar dibageke Duryudana terus mundur ngeracik. Itu ya misalnya Durna teko tak tok tulung tok dahu tok blang tok tak tok tulung dahu tok tak tok blang tak tok tulung tok dahu tok blang tok tak tok tulung tok dahu tok blang tok tak tulung dahu tok dahu tok blang blang tak su tung nyembah dirakut tangan siji tangan kiwa ngadeg ya ngadeg dibageke Duryudana. Oke terus dijak salaman karo Durna semu decul dibageke klep Duryudana demok dodo Durna demok sirah klep ini cepengane terus ini diculih kabeh klep dibalekke meneh klep karo Durna tapi terus mundure ngacik dang tok tak tok terus tak tok dang tok tak tok terus tak tok dang tok tak dang tok tak tok dang tak sutung tencet neng burine sengkuni ojo mepet-mepet. Nah seperti ini jangan terlalu mohon maaf jangan terlalu maju gini ya. Ini gini ada jaraknya. Nah, seperti ini. Tebok dhuwur, Durna tebok dhuwur. Oke. Kemudian Karno, Adipati Karno. Ini tangan 2 gini, posisi 3. Posisi 3 seperti ini, jadi enggak pas tengah banget tapi agak turun. Jadi ini seperti orang jalan itu nyangking niru seperti ini. Sampai sini klek dirakut tangannya ngarep di ngarep sembah Karno klek kayak Durna tadi agak dungkluk sithik iki tangannya didunke wayange munggah meneh
munggah sithik 1 cm setengah cm sudah dibageke karo Doridono plek lenggah nggih mantuk tangane Doridono balik Karno kembali tegak set pure dilepas pas ngejak salaman plek dibalekke sekali aja kemudian sembah Karno plek mundur seperti tadi tapi mundur. Ini jangan sampai kayak gini ya, jadi jangan sampai munduri wayang ini munduri ratu, apalagi dia berdiri. Jadi seperti ini plek sampai sini ngaku rancang. Nah ketika kita mau menancapkan Karno kok rekoso, kita nggak ada salahnya pegang ini gundelan lambe kotak terus kita nancepin gini, tangannya ditotok. Nah ini ya, jadi tidak ada salahnya seorang dalang rodo ngongklok lelenggah di padal sikil kiwa nggo madal awak dhewe nancepke itu. Setelah itu siapa? Kartomarmo, Paniti Sastro atau bisa disebut sekretarise Prabu Duryudono. Dan satu ini posisi 4 sampai depan nggak apa. Plek, nemplek kelir, nyembah. Plek, tangannya dirakut. Di posisi kayak 6 nggak apa-apa. Set. Dimas Kartomarmo lungguh sing prayoga, ada dialognya seperti itu. Blek lungguh buri sendika nyembah blek. Nah ini terus mlakune kaya sengkuni mau, nek sengkuni maju, nek ini mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 wis ngaku rancang gerek nancepke. Seperti ini tangannya ditotok. Nah sudah selesai, kemudian kita kembali lagi menunggu notasi kembar dalam satu gotro tadi. Didodok arep diunggahke mlebu ning nggon ngelik kemudian ke gending kerawitan. Jadi semisal ya Ilahing awit nomastu purnomo sidam awit nomastu silat bring diwang jagat karono sirantondo kawisesaning bisono sono sinawung langen melopo estu maksih lestantun lampahe Buddha jinantur tutur katula telo-telo turat weh labdeng paradya pinursita upama prameng niskara karana dya tumiying jaman purwa ini suda trak ingkang dinamadama pinardi tameng lalata mangkya tekap wasanane Bupita
tanun renggeng pralambang matumpo-tumpo, panggung panggung sang Murengkata. Oh, nah, cukup sampai itu dulu ya. Jadi untuk materi selanjutnya nanti kita akan lebih jelas dalam membahas janturan, kemudian disambung dengan bagian-bagian dalam janturan. Nanti plotting-plottingnya coba saya kasih tahu biar kalian mudah menghafal. Misal janturan itu terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf pertama menceritakan apa, paragraf kedua apa. Jadi ketika kalian tidak bisa menghafalkan secara lengkap, minimal kalian kalau lupa itu bisa tahu, oh bariki aku mau nyeritake rojo, oh berarti bariki tentang busanane rojo, oh bariki nyeritake sing sowan sapa wae, seperti itu. Nah, untuk materi Cae Pakliran atau ngelirke wayang di jejer 1 ini saya kira cukup sekian dulu. Semoga kalian bisa paham dari urutan-urutan yang Bapak berikan, mulai dari bedol kayon sampai karto marmo tencepke, kemudian dodokan munggahke iringan supaya ayak tiboning ngelik dadi serepegan, kemudian dadi gending karawitan. Itu tadi sudah ada sampelnya untuk awalan di materi pertemuan yang akan datang atau pertemuan ketiga. Nah, semoga dari pembahasan ini kalian bisa paham dan bisa mengerti detail gerak-gerak wayangnya. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom setelah kalian presensi, kemudian bisa menanyakan, Pak yang ini kurang gimana, atau nanti melalui jalur pribadi atau japri via email atau via WhatsApp nanti bisa. Dan perlu diingat di mata pelajaran ini ada Bapak Gunawan, Bapak Srikawan, dan Bapak Bayu pribadi. Kalian bisa menanyakan juga ke Bapak Gunawan atau Bapak Srikawan terkait keterangan, mungkin ada hal yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan via jalur pribadi pada saya pribadi atau rekan mengajar Bapak Gunawan dan Bapak Srikawan. Oke, untuk pertemuan kedua di materi Cae jejer siji, cak-cakane jejer siji ini semoga bisa dipahami dengan jelas. Apabila ada salah kata dalam memberikan penjelasan, Bapak pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.